Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin baru sedikit yang ikut ya. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan Panganjali Umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih dalam bab 3, yaitu pemasaran produk barang atau jasa. Yang minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian promosi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk media promosi. Ya. Kalau kita mau mempromosikan sebuah barang, tentu kita harus tahu media yang akan kita gunakan. Media apa yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya kita ingat materi yang minggu lalu dulu ya, mengenai pengertian promosi. Mungkin ada yang masih ingat apa itu promosi? Ada yang mau menjawab? Oke, Loli Prasetya. Prasintia, maaf ya. Apa, Loli? Perkenalkan, nama saya Nikanda Loli Prasintia dari kelas 12 AP 10 nomor absen 19. Ya. Promosi merupakan upaya atau cara untuk memberikan atau menawarkan barang, baik itu produk, menawarkan produk berupa barang maupun jasa kepada konsumen atau pembeli untuk menggunakan atau membeli produk yang kita tawarkan. Ya. Bisa diterima ya. Kemudian ada pendapat lain lagi yang ingin menyebutkan pengertian promosi? Nggak ada? Ya. Selain pengertian promosi, ya, ada tujuan promosi. Kenapa kita perlu melakukan sebuah promosi? Ada yang mau menjawab? Oke, Artini ya. Kedengaran, Bu? Sudah? Perkenalkan, nama saya Nikada Artini dari kelas 12 AP2, Ya. nomor absen 7. Tujuan dari promosi itu ada mengidentifikasi dan menarik konsumen baru, mengkonsumsikan produk baru. Yang ketiga, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk, dan memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Ya, tujuannya produk kita sampai kepada konsumen dan konsumen nanti bisa mengkonsumsi ya. Oke, saya ke label ya, biar kalian ingat ya. Label ada 3 jenis. Siapa mau menyebutkan? Cynthia Dewi. Pagi Bu. Iya, pagi. Label memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada brand label, yaitu label yang semata-mata sebagai brand. Yang kedua, grand label, yaitu menunjukkan kualitas tertentu dari suatu barang. Dan yang ketiga yaitu ada descriptive label, yaitu label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang. Ya. Oke, saya rasa itu saja untuk materi yang minggu lalu. Kita masuk ke materi hari ini ya. Nah, untuk kompetensi dasar mengenai apa yang perlu kalian capai, itu masih sama seperti yang minggu lalu. Menentukan media promosi, membuat media promosi ya. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah yang nomor 2, menyebutkan media-media promosi.
Nah, bentuk media promosi. Media. Kalau media itu bisa disebutkan sebagai alat, bisa ya, media pembelajaran, medianya apa? Seperti yang sekarang kita lakukan ya, secara online, ada juga yang secara langsung, ada secara daring atau luring yang sering disebutkan ya. Begitu pula dalam promosi, medianya juga mungkin sekarang dalam keadaan seperti sekarang, media promosi itu banyak menggunakan media secara online ya. Itu lebih simpel dia dengan keadaan seperti sekarang. Nah, apa itu media? Media promosi itu sarana mengkomunikasikan suatu produk atau jasa, atau brand atau perusahaan dan lain sebagainya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas ya. Itu kita menggunakan alat untuk menyampaikan mengenai produk yang akan kita jual. Itu media promosi. Nah, bentuk media promosi itu ada 2 secara umum. Nah, yang pertama ada media lini atas atau above the line media. Itu adalah aktivitas marketing ya atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Nah, contohnya itu seperti iklan-iklan di media elektronik, media cetak, yang online juga termasuk. Nah, kemudian kalau yang media lini bawah itu atau below the line media itu adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen ya, dengan salah satu tujuan adalah merangkul konsumen supaya aware, supaya peduli dengan produk yang kita buat. Contohnya itu adalah program bonus atau hadiah, pameran. Nah, di sana ada kalender. Nah, biasanya mungkin kalian udah sering lihat di kalender di bawahnya ada nama perusahaan ya. Itu merupakan bagian daripada promosi. Nah, itu mereka menggunakan media kalender. Nah, above the line media itu adalah media secara umum, di mana itu yang melakukan promosi adalah kalau sebuah perusahaan itu di pusatnya. Nah, kemudian kalau below the line media itu di kantor cabangnya. Bisa juga kalau yang lini bawah atau below the line media itu merupakan tindakan dari above the line media. Ya, mereka ingin melakukan promosi dengan media cetak. Nah, ini media cetaknya apa? Ya kalender. Mereka di kalender mau mengisi dengan nama perusahaannya. Itu secara tidak langsung mereka sudah melakukan promosi. Nah, itu bedanya. Sekarang saya kasih lebih jelas. Apa sih perbedaan media lini atas atau above the line media dengan media lini bawah atau below the line media? Nah, yang pertama, bersifat tidak langsung mengenai audiens. Nah, ini dia tidak langsung bertemu dengan konsumen. Misalnya menggunakan media elektronik, ya mereka tidak langsung ketemu sama konsumen. Mereka hanya menyampaikan saja apa yang ingin mereka promosikan, menggunakan iklan misalnya, ya. Nah, kemudian kalau below the line media itu bersifat langsung mengenai audiens. Nah, salah satu contohnya adalah dengan mengadakan pameran, memberikan brosur kepada calon konsumen, membagi-bagikan brosur, itu merupakan below the line media. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya, pembayaran harus melalui biro iklan, ya, atau jasa periklanan. Harus membayar melalui biro periklanan. Contohnya seperti tadi, kalau mereka memasang iklan di televisi, otomatis mereka akan membayar ke biro iklan yang menyiarkan di televisi. Sedangkan pembayaran untuk below the line media, misalnya membagikan brosur,
bayar kemana? Bayar ke tenaga kerja saja ya, yang membagikan brosurnya. Pembayaran tidak harus melalui biro iklan atau jasa periklanan. Kemudian yang ketiga, sebagai media utama periklanan. Nah, dikatakan media utama karena dia yang melakukan promosi atau pengiklanan itu adalah yang di pusat. Perusahaan utama, perusahaan pusatnya itu melakukan media periklanan above the line media. Kalau below the line media itu yang melakukan adalah media pendukung periklanan. Ya, kantor cabangnya bisa ya. Kalau kita lihat seperti dalam sebuah perusahaan, dia merencanakan akan melakukan promosi. Nah, kemudian akan mereka lakukan periklanan. Itu adalah perintah dari atasan mereka. Nah, kemudian maka karyawan bawah operasionalnya dia akan melakukan below the line media. Berarti above the line media dia terletaknya di pusat, below the line media letaknya di cabang, ya, atau bagian bawah. Karena dia bergerak yang melakukannya adalah karyawan operasionalnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian selain yang tadi saya sebutkan, sekarang juga banyak sekali media promosi selain yang tadi ya, bahkan lebih bagus lagi, yang lebih kreatif, banyak sekali. Nah, saya mempunyai 2 media promosi tambahan. Mungkin secara tidak langsung kalian sudah pernah melihat, pernah mendengar. Oke, kita lihat yang pertama. Itu ada sensory branding, yaitu melibatkan panca indera manusia untuk memancing persepsi konsumen terhadap suatu produk atau brand tertentu. Nah, kalian mungkin pernah ya lewat di depan penjual sate kambing ya, baru cium baunya saja, berarti kalian sudah tahu bahwa mereka menjual sate kambing. Nah, itu kita sudah membayangkan, apalagi perut kita lapar, kita sudah membayangkan, oh itu ada dagang sate kambing. Itu merupakan bagian daripada promosi, baunya ya, bau dari sebuah produk. Kemudian pernah ya dengar penjual es krim yang di jalanan, itu alunan musik penjual es krim Walls. Kalau kita dengar alunan musik itu, maka kita sudah tahu, ternyata ada tukang es krim yang lewat. Ya, mungkin kalian sudah hafal. Ada enggak yang enggak tahu musik penjual es krim Walls? Pasti semuanya tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada ambient art. Nah, yaitu penyajian informasi dengan teknik artistik yang juga mengandung pesan tersembunyi, di mana paparan dari waktu ke waktu memungkinkan pengunjung untuk memahami sesuatu tentang sumber-sumber informasi yang mewakili. Ini kalimatnya mungkin agak sulit ya kalian pahami, nanti saya kasih contohnya. Nah, kalau ambient art, dia lebih menekankan kepada seninya. Seni dalam menunjukkan sebuah gambar, ya, miniatur produk, bisa berupa baliho, bisa. Nah, itu kita akan melihat mereka misalnya memasang baliho. Di baliho itu ada iklan, ada promosinya, ya, media promosinya. Mungkin itu akan terasa agak proses pemahaman kita terhadap promosi itu tidak terlalu cepat ya, agak lama ya. Sekarang saya tunjukkan contohnya. Oke, ini adalah contoh media promosi ambient art. Kira-kira, nah di gambar yang pertama itu adalah produk McDonald ya. Nah, di sana dijadikan sebagai zebra cross. Nah, kalau seandainya kita jalan di zebra cross itu, kita jalan di sana, kita nggak akan tahu ini adalah sebuah media promosi. Kalau dilihat dari atas, ternyata di sana ada gambar atau seni ya. Di sana ada kentangnya, gambar kentang McDonald itu dibuat sebagai zebra cross.
kemungkinan orang yang jalan di sana nanti bisa membayangkan gimana kalau kita beli, mereka lagi berpikir mau makan di mana, kemudian mereka lewat di zebra cross, mereka akan berpikir bagaimana kalau kita makan di McDonald's saja. Ya, pada saat mereka melihat media promosi yang di zebra cross, ya, mereka kepikiran ke sana. Nah, disitulah arah daripada promosi ambient art. Ya, saat melihat gambaran sebuah seni, mereka akan berpikir untuk datang ke toko tersebut, membeli makanan di sana. Itu misalnya kalau dia merupakan toko makanan, untuk menjual makanan, ya, itu tujuan promosinya. Ya, kira-kira di gambar yang kedua itu punya McDonald's juga. Ada nggak yang bisa menjelaskan di gambar yang kedua? Di sana ada gambar tiku, ya. Kemudian ada gambar cup-nya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari media promosi ambient art yang kedua? Di sini agak dingin ya. Saya agak gemetar ya jadinya menjelaskan. Dingin sekali. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau angkat tangan mungkin untuk gambar yang kedua? Masih produk McD ya. Kira-kira apa itu maksudnya? Kok ada menuangkan minuman? Ada? Siapa mau menjelaskan? Nah, inilah tadi ada pengertian di ambient art. Kalau kita membutuhkan waktu ya untuk memahami. Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangannya. Belum saya tunjuk. Apa maksudnya itu? Coba Ibu Cynthia Dewi. Kayaknya tadi senyum-senyum deh. Udah tahu deh jawabannya. Coba. Maaf kalau salah ya, Bu. Iya, enggak apa. Enggak dihukum. Menurut saya, kan ada di lambang cup kopinya sama lampu kopinya itu. Lampu Mungkin kopi. orang yang Itu apa? Lampu? strawberry coffee. Apa itu ya? Mungkin digunakan sebagai alat penerangan ya, oke. Itu gambar, anggap saja itu tekunya. Mereka menuangkan kopinya ya. Nah, kira-kira apa penjelasannya? Oke, lanjut aja. Kan mungkin kalau ada yang lewat Ya. berpikir bahwa jika kita membeli suatu makanan di McD mendapatkan cup kopinya. Iya, ada free coffee-nya ya, ada free coffee-nya. Itu Maka dari itu si konsumen yang melihat itu menjadi lebih tertarik untuk berbelanja di McD. iya, misalnya di McD ada diskon. Diskon kalau kita belanja di sana dapat free coffee. Ya, itu di sana ada gambar tikunya, dia menuangkan kopi ke dalam cup-nya. Itu maksudnya ya. Dan kelihatan memang kalau dari pertama kita lihat itu lampu ya. Seperti yang tadi disampaikan Cynthia Dewi. Oke, saya punya gambar berikutnya masih dengan media promosi ambient art ya. Itu ada dua gambar. Nih, satunya iklan formula, yang satunya iklan Rejoice. Oke, kita lihat gambar baliho formula dulu. Ada yang mau menjelaskan? Angkat tangannya. Nah, apa yang terkandung dalam media promosi tersebut?
Silakan. Ya, Yulia Stuti tadi memperhatikan sekali ya. Oke, Yulia Stuti. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya Nika Lia Stuti dari kelas 12 AP6, Ya. absen 34. Maaf kalau salah sebelumnya. Iya. Untuk yang iklan formula itu, kalau menurut saya, maksudnya di mana dia kan di gambarnya itu menggigit kayak sebuah kertas. Jadi kalau orang-orang lewat itu melihat bahwa formula itu jika digunakan akan membuat gigi kita semakin kuat dibandingkan dan semakin sehat dibandingkan dengan menggunakan merek-merek odol yang lainnya. Iya. Itu. Ya, bisa ya, bisa. Itu benar jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sana ada baliho ya. Balihonya bisa dia lepas dengan giginya. Berarti betapa kuatnya gigi kita kalau kita menggunakan formula ya, itu maksudnya. Baliho aja bisa lepas. Nah, itu harapannya. Berarti kalau saya nanti beli untuk sikat gigi ya, kita bisa membeli formula itu misalnya. Itu benar jawabannya Destiti ya. Oke. Nah, gambar berikutnya. Ini ada kabel. Kemudian ada gambar sisirnya ya. Kira-kira apa maksudnya? Ada yang mau menjawab? Yang lain? Selain Cynthia Dewi, selain Yulia Stuti, ada yang mau menjawab lagi? Yang lain ada yang mau mencoba? Ada? Coba Ari Anggreni. Enggak ya. Wayan Murdani, coba. Gambar yang kedua, di sana ada iklan Rejoice. Bisa dicoba nih Wayan Murdani. Belum bisa. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Juliantini mungkin? Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Saya mau coba ya, Bu ya. Iya. Mungkin maksud dari iklan itu dengan menggunakan sampo Rejoice itu mungkin rambut saat disisir akan terasa lebih lembut, Bu. Terlihat dari kabel yang kusut-kusut. Iya. Nah, ada kabel yang kusut ya. Tapi kalau kita menggunakan Rejoice, rambut kita yang kusut bisa lebih lembut seperti yang disampaikan tadi teman-teman, lebih mudah untuk disisir ya. Itu merupakan salah satu media promosi. Nah, nanti kemungkinan ya kalau saya dipikirkan itu yang masang sisirnya itu apa nggak setrum kabel ya, setrum listrik maksudnya. Nah, itu di dalam melakukan promosi.
saat kita membuat medianya, yang paling kita tentukan pertama adalah izinnya ya. Kalau memasang sebuah baliho dan di tempat umum, nah itu kita harus punya izin juga ya. Nah itu adalah beberapa contoh media promosi ambient art. Nah sekarang saya mau coba meminta pendapat kalian. Nah pada saat ini ya, pada pandemi ini, tadi saya menyampaikan 2 media promosi ya. Ada above the line promotion, ada below the line promotion. Nah, dari beberapa media yang tadi, bisa enggak kalian memberikan satu contoh kira-kira media promosi yang bagus digunakan saat ini dan banyak yang digunakan saat ini itu berupa apa? Contohnya promosinya seperti apa? Ada yang mau mencoba? Media promosi yang cocok digunakan saat ini dan contoh promosinya seperti apa? Kadek Suartana ini namanya ya. Bisa dijawab? Ponimu menutupi mata ya. Iya, kalau kayak gitu kan lebih kelihatan gantengnya ya. Oke, media promosi yang sering kamu temui sekarang. Contohnya apa deh? Apa kira-kira? Suartana? Mata, Bu. Media promosi yang sering kamu temui sekarang. Ya, saya bisa dengar suaramu. Oh, iya ya. Gini, Bu, tadi saya terlambat masuk, Bu. Baru 2 menit saya. Baru 2 menit. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma mau tanya media promosinya. Nggak harus sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Menurut kamu, ya media promosi yang baik digunakan saat ini itu apa? Media yang terbaik untuk digunakan promosi saat ini mungkin majalah situs web di internet, bukan? Oh, ya. Iya. Iklan. Bisa dijelaskan? Seperti membuat iklan di sebuah akun apa namanya? Akun Facebook ataupun akun Instagram untuk melakukan promosi barang atau produk kita. Ya, menggunakan media sosial ya. Nah, itu yang banyak sekarang digunakan oleh penjual ya, menggunakan media sosial. Nah, itu sifatnya dia lebih efektif, biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Biar tidak rugi kita beli paket tiap bulannya, di samping digunakan untuk media sosial, bisa juga digunakan untuk promosi. Itu yang lebih murah saat ini ya. Nah, bisa kita simpulkan, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai media promosi yang dapat dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama itu ada above the line media, yang kedua itu ada below the line media. Ingat kalau yang media lini atas ya, itu dibuat di pusat, merupakan perusahaan yang utama ya. Kemudian kalau below the line media itu adalah tindakan daripada above the line media. Dia biasanya dilakukan oleh perusahaan cabang. Ya. Nah, kemudian ada beberapa tambahan, selain yang saya tambahkan masih banyak lagi media promosi yang dapat digunakan. Bisa kalian cari Google ya. Nah, mohon dipelajari lagi. Kemudian untuk bab 3 ini nanti saya share di e-learning ya. Saya akan upload di e-learning nanti untuk bab 2,
3-nya, bab 2-nya mungkin belum ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin kalian tanyakan mungkin sebelum saya akhiri nanti? Ya, ada yang angkat tangan ya? Yulias Tuti. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, kalau Below the Line Media itu kan di perusahaan cabang, Bu, ya? Ya. Sama itu dengan promosi perorangan? Ya, promosi perorangan itu, nah ini 2 jadinya jawabannya ya. Promosi perorangan itu, dia apakah sifatnya perusahaan perorangan, ya, perusahaan yang sifatnya lebih kecil, atau mungkin nanti jawabannya ke promosi perorangan dia di cabang, ya, sebuah perusahaan ada pusatnya, kemudian ada cabangnya. Nah, yang di pusat menentukan apa yang akan dilakukan, promosi apa yang akan dilakukan. Kemudian kalau yang di bawah dia mengikuti perintah dari yang di atas. Nah, kalau perorangan seperti yang tadi kamu sebutkan, itu tergantung perusahaannya. Kalau dia perusahaannya sifat perorangan, maka promosi yang tadi bisa disebut sebagai promosi perorangan boleh. Ya, kalau dia merupakan perusahaan besar, ya, itu tidak bisa disebut sebagai promosi perorangan. Tergantung jenis perusahaannya. Nah, itu lebih ke tindakan daripada promosi yang ada di pusat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Jika tidak, untuk hari ini akan saya akhiri. Silakan pelajari lagi, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akhiri dengan mengaturkan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.